Perumahan Bunga Asri Residence dulunya dikenal sebagai kawasan elit yang tenang, tempat para pensiunan, pegawai negeri, dan pengusaha kecil tinggal dengan tenteram. Jalanan selalu bersih, anak-anak bisa bermain sepulang sekolah tanpa rasa takut, dan ibu-ibu leluasa arisan tanpa perlu khawatir diganggu siapapun. Namun, semuanya berubah 3 bulan lalu, ketika sekelompok preman dari luar wilayah tiba-tiba muncul dan mendirikan pos keamanan di gerbang perumahan. Mereka datang dengan dalih menjaga keamanan, tapi kenyataannya justru merekalah ancaman itu sendiri. Setiap rumah dipaksa membayar iuran wajib keamanan sebesar Rp500.000 per bulan. Jika ada yang membantah, pagar rumahnya dicoret-coret, bahkan ada yang disiram air keras di mobilnya. Ketua RT sudah lapor ke polisi, tapi entah kenapa tidak ada tindak lanjut. Preman-preman itu seakan kebal hukum, seperti punya backing dari oknum atas. Di tengah kengerian itu, berdirilah sosok yang paling ditakuti, Kobar, pemimpin gerombolan. Bertubuh kekar, bertato naga di leher, dan selalu mengenakan jaket kulit hitam meski cuaca panas terik. Suaranya berat seperti raungan mesin truk tua, dan tatapannya sanggup membuat anak kecil menangis tanpa sebab. Kobar tidak hanya menindas, tapi juga menghina warga seolah mereka tak pantas tinggal di lingkungan elit. Suatu pagi, seorang ibu tua bernama Burini, yang tinggal sendirian, menolak membayar iuran. Katanya uangnya habis untuk berobat. Kobar tak peduli. Ia menyuruh anak buahnya membanting pot-pot bunga Burini, mencoret dinding rumahnya, lalu menendang pagar sampai lepas. Burini hanya bisa menangis di beranda sambil memeluk sajadahnya. Para tetangga hanya melihat dari balik tirai, mereka ketakutan, tidak ada yang berani menolong. Sejak kejadian itu, warga hidup seperti tahanan di rumah sendiri. Anak-anak dilarang main keluar, pengajian ibu-ibu ditiadakan, dan satpam lama diberhentikan paksa karena dianggap tidak kooperatif. Suasana menjadi muram. Setiap malam hanya terdengar suara tawa keras preman yang mabuk di pos gerbang, diiringi suara botol pecah dan musik dangdut yang menyayat ketenangan. Hadi, seorang pemuda alim yang juga santri dari sebuah pondok di Kediri, hanya bisa menggigit bibir melihat kezaliman ini. Ia sudah 3 tahun tinggal di perumahan bersama ibunya yang sakit-sakitan. Ketika ibunya ditarik paksa keluar rumah karena telat bayar iuran, Hadi hampir naik pitam. Tapi ia masih menahan diri. Ia tahu, jika bertindak sendiri, nyawanya bisa melayang sia-sia. Namun harapan muncul saat Hadi mengirim surat kepada gurunya, seseorang yang selama ini menjadi panutan dalam hidupnya, Gus Ikdam. Dalam surat itu, ia menceritakan semua penderitaan warga. Ia tidak meminta Gus Ikdam untuk turun tangan, hanya mohon doa agar perumahan ini kembali aman. Tapi tanpa disangka, surat itu dijawab dengan satu kalimat singkat, "Insya Allah, aku akan datang." Dan pagi itu, di antara kabut tipis dan aroma embun, sebuah mobil sederhana berhenti di gerbang perumahan. Seorang lelaki berjubah putih turun, menenteng tas kecil dan tongkat kayu di tangan. Matanya teduh, wajahnya bersinar damai, dan langkahnya mantap menuju rumah Hadi. Tak ada yang menyadari, hari itu, badai besar akan segera datang, bukan dari preman, tapi dari seorang ulama yang tak gentar melawan kezaliman. Langkah Gus Ikdam menyusuri jalan perumahan terasa asing bagi sebagian warga yang mengintip dari balik gorden. Siapa pria berjubah putih itu? Apa dia pendakwah keliling? Atau justru korban baru yang belum tahu keganasan Kobar dan anak buahnya? Hanya Hadi yang tahu siapa sebenarnya tamu itu. Ia menyambut Gus Ikdam dengan mata berkaca-kaca, lalu memeluk sang guru dengan taksim. "Maaf, Gus, saya ganggu ketenangan jenengan," ucapnya pelan. Gus Ikdam tersenyum lembut. Tak ada yang lebih tenang daripada menolong orang yang terzalimi, Het. Ia memandangi sekitar dengan pandangan dalam. Wajah-wajah ketakutan mengintip dari balik jendela. Suasana mencekam, seolah perumahan ini tak lagi dihuni manusia, tapi rasa trauma yang terus beranak pinak. Bahkan suara burung pun tak terdengar, seolah alam pun enggan bersenandung di bawah tirani preman. Tak lama kemudian, dari ujung jalan, terdengar suara sepeda motor berderu keras. 3 preman berkendara ugal-ugalan, menabrak pot bunga, lalu berhenti tepat di depan rumah Hadi. Salah satunya meludah ke tanah, melihat Gus Ikdam yang duduk santai di kursi depan. "Woi, lo siapa? Gak kenal lo, ini wilayah kami. Kalau mau tinggal di sini, bayar iuran dulu," teriak salah satu dari mereka sambil menggoyangkan bahu. "Sok jagoan."
Gus Ikdam hanya menatap mereka tanpa berkata sepatah kata pun. Senyumannya tak berubah, tenang dan penuh makna. Salah satu preman makin emosi. Ia mendekat, menendang sandal yang terletak di depan pintu rumah. Hadi berdiri dengan marah, namun Gus Ikdam menahan lengannya. "Biarkan," bisiknya. "Ular yang terlalu lama hidup dalam lubang gelap, akan panik melihat cahaya." Salah satu dari preman itu meludah ke arah tanah dekat kaki Gus Ikdam. "Jangan banyak gaya lo, orang kampung. Mau sok jadi pahlawan ya?" kata si preman, sebelum tertawa bersama teman-temannya. Tapi tawa mereka terasa dipaksakan, seperti menyembunyikan rasa takut yang tak mereka pahami. Entah kenapa, meski Gus Ikdam tak bergerak, tubuh mereka terasa kaku. Seolah ada hawa dingin yang merambat dari ujung kaki hingga ke tengkuk. Setelah beberapa menit yang terasa seperti keabadian, Gus Ikdam berdiri. Tingginya biasa saja, tubuhnya kurus, tapi setiap geraknya seperti membawa beban langit. Ia menatap ketiga preman itu satu persatu. "Kalian menindas orang-orang yang tidak bersalah. Dan kalian pikir itu kekuatan?" Suaranya lembut tapi tegas, seperti gemuruh petir dalam hujan lebat. Ketiga preman itu tiba-tiba kehilangan kata-kata. Ada getaran dalam dada mereka yang tak bisa dijelaskan. Bukan karena takut secara fisik, tapi seperti sedang berdiri di hadapan sesuatu yang jauh lebih besar dari diri mereka. Tanpa sadar, salah satu dari mereka melangkah mundur. Tapi rasa malu lebih besar dari rasa takut, jadi mereka kabur dengan motor, membakar knalpot sambil berteriak-teriak, "Tunggu saja pembalasan kobar." Gus Ikdam kembali duduk dengan tenang. Di kejauhan, suara burung akhirnya terdengar kembali, seperti memberi salam hormat atas kedatangan cahaya di tempat yang telah lama diselimuti gelap. Hadi menatap sang guru dengan mata takjub. Ia tahu, ini bukan sekadar kedatangan. Ini adalah pertanda, bahwa kezaliman di perumahan ini akan segera menemukan akhir. Keesokan harinya, mentari belum tinggi ketika keributan pecah di pos satpam perumahan. Seorang ibu muda bernama Bu Mirna, yang baru pindah dari Surabaya 2 bulan lalu, ditampar oleh preman bernama Rengo hanya karena menolak menyerahkan uang, iuran wajib keamanan. Suara tangis anak Bu Mirna yang menyaksikan ibunya ditampar membuat suasana sekitar gemetar, seakan bumi pun menolak perlakuan keji itu. Beberapa warga yang melihat hanya bisa mengatup mulut. Mereka ingin menolong, tapi trauma dan rasa takut lebih kuat dari keberanian mereka. Salah satu preman bahkan tertawa sambil berkata, "Di sini, hukum yang berlaku cuma hukum kobar. Polisi pun gak bakal bisa sentuh kami." Kata-kata itu seperti palu godam yang menghancurkan sisa harapan warga akan keadilan. Namun di saat suasana genting itu, dari kejauhan, suara langkah kaki menyusup tenang. Gus Ikdam, berjubah putih dan berkopiah hijau, berjalan perlahan ke arah pos satpam. Semua mata memandangnya, dan waktu seakan melambat. Tak ada teriakan, tak ada amarah, hanya keheningan aneh, yang membuat udara terasa sesak. Rengo mendongak dan tertawa saat melihat Gus Ikdam datang. "Nah ini dia, Ustaz Sok Suci dari kemarin. Mau ceramah di sini, hah?" Gus Ikdam berhenti di depan Bu Mirna yang masih menangis. Ia membantu perempuan itu berdiri, lalu mengusap kepala anaknya sambil membisikkan sesuatu yang hanya mereka bertiga dengar. Ajaibnya, tangis sang anak seketika berhenti, dan Bu Mirna memandang Gus Ikdam dengan mata yang kini penuh keyakinan. Ia kemudian berkata lirih, "Terima kasih, Gus." Melihat itu, Rengo geram. Ia maju dengan langkah congkak, memukul tiang pos satpam hingga denting keras menggetarkan udara. Dengar ya, siapapun lo, jangan sok jago di wilayah gue. Kalau nggak mau kena batunya, angkat kaki sekarang juga." Suaranya keras, penuh ancaman. Tapi Gus Ikdam hanya menatapnya, tenang, namun dalam tatapan itu ada sesuatu yang menusuk, seperti cermin yang menunjukkan betapa kotornya jiwa si preman. "Aku tidak datang untuk cari musuh," ucap Gus Ikdam pelan, "tapi jika ada kezaliman di depan mataku, aku tidak akan diam." Rengo tertawa, tapi tawanya bergetar. Ia berusaha menamparkan Gus Ikdam, namun tangannya seperti membentur dinding tak terlihat. Ia terhuyung, lalu jatuh terduduk tanpa sebab. Badannya kaku, matanya melotot. "Apa-apaan ini?" teriaknya panik. Tubuhnya menggigil, seakan ada sesuatu yang mengikatnya. Gus Ikdam menatap langit sebentar, lalu membacakan doa pelan dalam bahasa Arab. Begitu selesai, tubuh Rengo seperti kehilangan beban,
dan ia langsung berlari terbirit-birit tanpa sepatah kata pun, disambut sorak kecil para warga yang melihat kejadian itu dari kejauhan. Mereka belum percaya sepenuhnya, tapi untuk pertama kalinya, muncul secercah harapan yang telah lama terkubur dalam ketakutan. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak perumahan Bunga Asri dikuasai preman, pos satpam terasa damai. Tidak ada tawa mabuk, tidak ada musik sumbang, hanya udara tenang yang membawa bisik doa-doa baru. Warga mulai keluar perlahan dari rumah mereka, menatap Gus Ikdam dengan mata yang berbinar. Dan dari kejauhan, seseorang sedang memperhatikan semua kejadian itu dengan amarah yang membara. Kobar telah mendengar segalanya. Sore hari mulai menggantungkan langit merahnya ketika suara deru motor besar menggema di sepanjang jalan utama perumahan. Para warga buru-buru masuk ke rumah, menutup jendela dan mematikan lampu seolah malam telah tiba lebih cepat. Motor berknalpot bising itu berhenti tepat di tengah jalan, debu berterbangan, dan dari atasnya turun seorang pria bertubuh tinggi besar dengan tatapan seperti bara api. Kobar, raja preman yang selama ini menjadi momok mengerikan bagi seluruh penghuni perumahan. Kobar tidak datang sendiri. Di belakangnya, 4 anak buah bertubuh kekar mengikuti dengan gaya garang. Mereka mengenakan kaos hitam ketat dan rantai baja di pinggang, seperti siap berperang. Warga hanya bisa mengintip dari sela-sela gorden. Suasana menjadi tegang luar biasa. Ada firasat buruk menggelayuti langit sore. Keheningan itu seperti menunggu sesuatu meledak. Mana orangnya? Mana si tukang ceramah yang sok berani itu? Teriak Kobar dengan suara menggelegar. Suaranya memantul di dinding rumah-rumah, membuat anjing-anjing menggonggong dan bayi-bayi menangis. Ia menginjak pot bunga yang ada di depan rumah Hadi, menghancurkannya seolah itu hanya kertas. Gak ada satupun yang boleh jadi pahlawan di wilayah gue. Bentaknya lagi sambil meludahkan kemarahan ke tanah. Hadi keluar dari rumah, wajahnya tegang. Ia berdiri di depan Gus Ikdam yang sedang duduk di teras, membaca Al-Quran. "Gus, dia datang," kata Hadi pelan. Gus Ikdam hanya menutup musyafnya dengan tenang, lalu berdiri dan merapikan jubah putihnya. Kegelapan selalu berisik saat cahayanya mendekat, ucapnya lembut, namun penuh makna. Ia melangkah maju, meninggalkan teras dan berdiri tegak di hadapan Kobar. Kobar menyipitkan mata, mencoba menakar siapa sosok di hadapannya. Bukan tentara, bukan polisi, bukan preman saingan. Hanya seorang lelaki kurus berjubah. Tapi ada sesuatu dalam sorot mata Gus Ikdam yang membuatnya tidak nyaman. "Lo yang bikin orang-orang gue kabur, iya?" tanyanya dengan nada sinis. "Lo pikir bisa jadi pahlawan di sini cuma modal jubah putih dan omong kosong?" Gus Ikdam menatap langsung ke mata Kobar. "Kau menindas orang lemah, memukul perempuan, menakut-nakuti anak-anak. Itu bukan kekuatan, itu pengecut." Suara Gus Ikdam lembut, tapi terasa seperti petir di telinga Kobar. Para anak buah Kobar bersiap maju, tapi ia menahan dengan satu anggukan kepala. "Gue kasih lo waktu 1 kali 24 jam. Angkat kaki dari sini, atau semua orang bakal tahu, bahwa orang seperti lo pun bisa berlutut." Gus Ikdam tidak gentar. Ia maju 1 langkah, lalu berkata tegas, "Kalau engkau mengancamku karena membela kebenaran, maka sesungguhnya ancamanmu tak lebih besar dari keyakinanku pada pertolongan Allah." Hening sejenak, Kobar meludah ke tanah dan menunjuk wajah Gus Ikdam. "Baik, lo minta perang, lo bakal dapat perang." Kobar pergi meninggalkan perumahan sambil menancap gas, diiringi oleh tatapan warga dari balik jendela. Tapi kali ini, tatapan itu bukan semata ketakutan, melainkan harapan. Mereka telah melihat seseorang berdiri di tengah badai dan tak gentar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, warga Bunga Asri berkumpul di musola kecil, memanjatkan doa bersama di belakang sosok berjubah putih, yang kini mereka panggil dengan penuh harap, Gus Ikdam. Malam turun dengan sunyi yang ganjil. Awan hitam menggantung pekat di langit, menutupi sinar bulan seperti ada sesuatu yang disembunyikan alam. Di musola kecil, Gus Ikdam masih duduk bersama warga yang baru saja menyelesaikan doa bersama. Wajah-wajah yang tadinya penuh ketakutan kini mulai terlihat tenang. Tapi di antara ketenangan itu, Gus Ikdam merasa ada sesuatu yang mengintai, dari balik gelap, dari kedalaman niat jahat yang belum selesai. Benar saja, saat jamaah mulai berpencar, terdengar teriakan dari arah belakang musola. Beberapa anak muda ditemukan tergeletak di jalan setapak dengan tubuh memar dan berdarah. "Mereka habis tadarusan, Gus," ujar seorang bapak sambil menggendong anaknya yang pingsan.
Dikeroyok orang tak dikenal, warga panik. Ketegangan kembali menyelimuti perumahan seperti kabut malam yang menyesakkan dada. Gus Ikdam berdiri, wajahnya mengeras. Ini peringatan Kobar, gumamnya. Ia berjalan ke arah anak-anak muda yang terluka dan memeriksa luka-luka mereka. Di dada salah satu korban, ada coretan spidol hitam bertuliskan, "Tolak kami, maka nyawa taruhannya." Hati siapa yang tak bergetar membaca ancaman sekeji itu. Namun Gus Ikdam tidak menunjukkan ketakutan. Ia mengangkat wajahnya ke langit gelap dan membaca doa pelindung dengan suara rendah tapi kuat. Suaranya seolah menembus langit, membelah kepekatan malam. Warga yang melihat hanya bisa mengangguk, tak tahu harus berbuat apa selain percaya pada pria yang berdiri di hadapan mereka sebagai benteng terakhir dari ketidakadilan. Di tempat lain, di sebuah gudang kosong yang dijadikan markas, Kobar memandangi anak buahnya yang tertawa puas. "Biarin mereka takut dulu. Besok, kita datangi musola itu, kita ratakan," ujarnya sambil menyalakan rokok. Tapi salah satu anak buahnya terlihat gelisah. "Bos, orang itu, yang lo tantang, dia bukan orang biasa. Tadi waktu gue lihat matanya, rasanya kayak ditelanjangi. Dingin banget." Kobar hanya tertawa keras. "Sudah banyak orang yang sok suci datang ke wilayah gue. Semua pulang dengan luka, atau nggak pernah pulang sama sekali." Ia menatap keluar jendela. "Besok, kita tunjukkan siapa yang punya kuasa di tanah ini." Di matanya, bara dendam menyala. Tapi ia tidak tahu bahwa malam ini bukan hanya manusia yang berdoa, bahkan langit pun mulai menyusun balasannya. Di rumah Hadi, Gus Ikdam duduk sendirian menatap lampu teplok yang redup. Hadi menghampirinya dan berkata pelan, "Gus, kalau keadaan makin genting, saya bisa minta bantuan aparat. Kita lapor ke polisi." Tapi Gus Ikdam menggeleng. "Ini bukan sekadar tentang premanisme, Het. Ini tentang nurani. Kalau warga tidak pernah belajar berani menolak kezaliman, maka kezaliman akan terus berganti wajah, tak akan pernah selesai." Malam itu berakhir tanpa suara. Tapi dalam diamnya, sebuah janji telah tertanam di dada Gus Ikdam, bahwa esok hari, bila Kobar datang menantang, maka bukan hanya tubuh yang akan berdiri di hadapannya, tapi keyakinan. Dan keyakinan itu, tidak bisa dipukul, tidak bisa diancam, tidak bisa dikalahkan. Pagi itu, langit bunga asri tampak muram meski matahari telah muncul. Udara terasa berat, seperti menahan napas menjelang ledakan yang tak terhindarkan. Warga enggan keluar rumah, sebagian besar memilih mengunci diri, sementara bisikan-bisikan ketakutan menyebar dari satu rumah ke rumah lain. Semua tahu, hari ini Kobar akan datang. Hari ini, benturan antara cahaya dan gelap tak bisa dielakkan. Gus Ikdam bangkit lebih awal dari biasanya. Ia duduk di atas sajadah di musola, lama sekali, seolah sedang berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat oleh mata manusia. Suara zikirnya mengalun pelan namun dalam, menyayat sunyi. Setelah itu, ia keluar, berdiri di pelataran musola, memandangi gerbang utama perumahan yang jauh di sana. Bibirnya menyusun doa, dan langkahnya mantap menuju satu arah, menghadapi takdir. Tak lama kemudian, suara deru motor mengguncang udara. Kobar datang, kali ini tak main-main. Ia membawa hampir 20 anak buah. Ada yang membawa rantai, balok kayu, bahkan senjata tajam. Warga mulai berkerumun dari kejauhan, menonton dengan hati bergetar. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi, tapi semua merasa inilah titik penentuan. Kobar turun dari motornya dengan gaya congkak. Ia menginjak pagar kecil musola hingga roboh. "Keluar!" teriaknya, seperti singa haus darah. Dan dari dalam musola, Gus Ikdam melangkah keluar tanpa ragu. Ia berdiri tegak di depan pintu musola, mengenakan jubah putih yang berkibar pelan tertiup angin. Tak ada rasa takut sedikit pun di wajahnya, hanya ketenangan yang menusuk. Kobar tertawa mengejek, "Masih berani juga kau keluar, Ustaz? Hari ini, aku tidak akan kasih peringatan lagi." Anak buahnya mulai mengepung, suasana menegang seperti senar biola yang ditarik terlalu kuat. Namun Gus Ikdam mengangkat satu tangan. "Sebelum kau melangkah lebih jauh, dengarkan satu hal, siapapun yang datang dengan niat menumpahkan darah tanpa alasan, maka ia sedang menantang murka Allah." Tiba-tiba, angin berembus lebih kencang. Langit menggelap, seolah alam pun murka. Beberapa anak buah Kobar terlihat ragu, sebagian bahkan mulai mundur pelan. Namun Kobar maju dan berteriak, "Aku tidak peduli. Serang!" Tapi sebelum langkah pertama diayunkan,
suara keras menggema dari atas menara musola, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan itu seperti petir di siang bolong. Tangan-tangan yang semula menggenggam senjata mulai gemetar. Beberapa dari mereka jatuh berlutut tanpa tahu kenapa. Wajah Kobar berubah, matanya merah, tapi tubuhnya seperti terpaku. Gus Ikdam berdiri tenang, menatap mereka satu persatu. Kalian masih diberi waktu, gunakanlah dengan bijak. Allah Maha melihat. Dan pagi itu, di hadapan warga Bunga Asri yang mulai keluar dari rumah mereka, pertarungan tak terjadi dengan pukulan, tapi dengan keberanian menantang kezaliman dengan iman. Satu persatu anak buah Kobar menunduk dan mundur, namun Kobar masih berdiri, sendiri, dan pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Langkah kaki Kobar bergema di antara bayangan ketakutan yang mulai runtuh. Meski anak buahnya mundur satu persatu, ia tetap berdiri dengan mata menyala, menyimpan dendam yang tak bisa padam begitu saja. Di hadapannya, Gus Ikdam berdiri tenang, dengan tatapan yang tak gentar sedikitpun. Dua sosok dari dunia yang bertolak belakang kini berdiri hanya beberapa langkah, dibatasi oleh keyakinan dan kemarahan. Aku tidak akan mundur, Ustaz. Pekik Kobar, aku bukan pengecut seperti mereka. Ia melompat maju, mengayunkan besi panjang ke arah Gus Ikdam. Namun, dalam sekejap, tangan Gus Ikdam terangkat, menangkis serangan itu dengan sebuah tamparan terbuka yang menghantam wajah Kobar. Besi di tangan Kobar jatuh, dan tubuhnya terpental mundur dua langkah. Warga terdiam, hening, seperti seluruh dunia sedang menahan napas. Kobar mengusap pipinya yang merah membara, matanya membelalak tidak percaya bahwa ia, Raja Preman, disentuh oleh lelaki berjubah putih, tanpa rasa takut, tanpa gentar. Kau berani menyentuhku. Raungnya, lalu menerjang lagi, kali ini dengan tangan kosong, penuh nafsu membunuh. Tapi Gus Ikdam menghindar dengan tenang, memutar tubuhnya, dan menahan serangan itu dengan satu gerakan halus yang membuat Kobar terjatuh membentur tanah. Warga mulai bersorak lirih. Sebagian masih tak percaya bahwa sang penguasa gelap bisa dibuat terhuyung oleh seorang ustaz. Tapi Gus Ikdam tak menunjukkan tanda kemenangan. Ia justru berdiri di atas Kobar yang terkapar, menatapnya penuh iba. Kau tak butuh musuh untuk kalah, Kobar. Kau cukup dikuasai oleh amarahmu sendiri, ucapnya lirih. Tiba-tiba Kobar bangkit lagi, namun kali ini dengan langkah terseok. Darah menetes dari sudut bibirnya. Aku tidak takut mati, tapi aku benci dihina, teriaknya. Ia mengayunkan tinju terakhir, dan kali ini Gus Ikdam tak menangkis. Tinju itu menghantam dada Gus Ikdam, tapi tidak membuatnya mundur. Ustaz itu tetap berdiri, mata menatap lurus penuh welas asih. Kemarahanmu tidak bisa menyentuh jiwaku. Kobar jatuh berlutut, napasnya memburu, matanya merah, tapi air menggenang di sana, bukan karena luka, tapi karena sesuatu yang mulai runtuh di dalam dirinya. Kenapa kau tidak balas? Kenapa kau tidak takut padaku? Suaranya mulai melemah, seperti anak kecil yang kehilangan arah di tengah badai. Gus Ikdam menunduk dan meletakkan tangan di bahu Kobar. Karena aku tidak melawan untuk menang. Aku berdiri, agar yang tertindas punya harapan. Dan saat itulah, Kobar menangis. Di hadapan warga yang menyaksikan dengan mata berkaca-kaca, Raja Preman yang ditakuti itu jatuh, bukan karena pukulan, tapi karena hancurnya kesombongan. Untuk pertama kalinya, Bumi Bunga Asri melihat keajaiban yang tak ditulis di buku hukum atau kekuatan, bahwa hati yang penuh cahaya bisa menundukkan kegelapan, tanpa darah, tanpa kebencian. Pagi yang biasanya riuh di perumahan Bunga Asri kini berubah menjadi pagi yang sunyi, namun bukan karena takut, melainkan haru. Kobar masih duduk bersimpuh di tanah, tubuhnya gemetar bukan karena kalah, tapi karena sebuah dinding keras dalam hatinya mulai runtuh perlahan. Warga menyaksikan perubahan itu dalam diam, tak ada yang berani berkata apa-apa. Bahkan angin pun terasa enggan lewat, menghormati momen yang begitu sakral. Gus Ikdam tidak meninggalkan Kobar. Ia duduk di sebelahnya, tanpa kata, hanya menatap langit yang kini mulai cerah. Kau tidak jahat, Kobar, ucapnya perlahan. Kau hanya terlalu lama dibiarkan hidup dalam dunia yang gelap, sampai kau pikir itulah satu-satunya jalan bertahan. Kobar menoleh, matanya sembab, seolah mencari jawaban, kenapa seorang yang dia sakiti justru menenangkannya. Warga mulai mendekat, perlahan, ragu-ragu. Hadi, ketua RT yang sebelumnya dihajar anak buah Kobar, mendekati mereka. Ia menatap Kobar lama sekali,
sebelum akhirnya membuka suara, "Kalau kau memang ingin berubah, kami tidak akan menolak. Tapi jalan ke arah itu panjang, dan kadang menyakitkan." Kobar menunduk, lalu mengangguk. Diam-diam air mata kembali menetes, membasahi debu tempat ia bertumpu. Beberapa ibu-ibu ikut mendekat, membawa air dan kain basah. Mereka mengobati luka di wajah Kobar. Tak ada caci maki, tak ada hinaan, yang ada hanya keheningan yang dipenuhi makna, bahwa pengampunan bisa lebih kuat dari balas dendam. Salah satu anak buah Kobar yang sempat kabur, kini kembali, ikut berlutut di sampingnya. "Kami, ikut abang, kemanapun, asal bukan ke jalan yang tadi." Gus Ikdam berdiri perlahan, wajahnya lelah, tapi damai. Ia memandang warga dengan mata yang berkaca-kaca. "Hari ini bukan kemenangan saya," katanya pelan. "Tapi kemenangan kita semua, karena kita memilih melawan dengan hati, bukan dengan kebencian. Karena kita percaya, setiap manusia punya kesempatan untuk berubah." Dari kejauhan, suara azan zuhur berkumandang. Warga mulai mengangkat tangan, mengucap syukur dalam hati masing-masing. Beberapa anak muda langsung membersihkan musola, menyiapkan tempat salat berjamaah. Dan yang mengejutkan semua orang, Kobar ikut berdiri, lalu berkata lirih, "Boleh, saya ikut salat." Tidak ada yang menjawab dengan kata-kata. Tapi saat mereka semua berjalan menuju musola bersama-sama, semua luka seakan sembuh tanpa perlu dijahit. Langkah Kobar pelan, namun pasti. Di sisinya, Gus Ikdam berjalan tanpa banyak bicara, hanya senyum tipis di bibirnya. Hari itu, Bunga Asri bukan lagi tempat ketakutan, tapi tempat lahirnya harapan baru. Dan langit pun memayungi mereka dengan cahaya yang hangat. Meski hari itu berakhir dengan damai, malam yang datang membawa kesunyian yang dalam. Kobar duduk sendirian di tangga musola setelah salat Isya, menatap gelap langit yang tanpa bintang. Hatinya masih gelisah. Ia telah meminta maaf, ia telah bersujud, namun luka masa lalu tak semudah itu hilang. Dalam sunyi itu, bayang-bayang masa lalunya datang satu persatu, wajah-wajah yang pernah ia sakiti, tangisan anak kecil, rintihan orang tua yang dipalak. Gus Ikdam menghampirinya dengan segelas teh hangat. Ia duduk tanpa berkata apa-apa. Mereka hanya diam, ditemani suara jangkrik dan gemerisik dedaunan. "Saya takut, Gus," ucap Kobar tiba-tiba. "Takut semua ini hanya sesaat. Takut saya kembali ke jalan yang sama." Suaranya lirih, seperti anak kecil yang mengakui kesalahan di depan ayahnya. Gus Ikdam menatapnya lembut, lalu berkata, "Ketakutan itu tandanya hati kamu sudah sadar. Tinggal kamu pilih, mau kamu peluk, atau kamu lawan." Keesokan harinya, Gus Ikdam mengajak Kobar mengunjungi rumah-rumah warga yang dulu pernah ia sakiti. Mereka mulai dari rumah Pak Wahid, tukang becak yang pernah dipukuli Kobar karena tidak mampu bayar uang keamanan. Pak Wahid sempat terdiam saat melihat Kobar berdiri di depan pintunya, tapi begitu Kobar menunduk dan meminta maaf dengan mata berkaca-kaca, lelaki tua itu memeluknya erat. "Kalau kamu benar mau berubah, saya sudah maafkan dari kemarin," katanya. Hari demi hari, Kobar menjalani zakat jiwa, membayar luka yang dulu ia tinggalkan dengan kebaikan yang tulus. Ia membantu warga memperbaiki pagar, mengangkut barang, menjaga anak-anak yang bermain di taman. Warga mulai luluh, meski masih ada beberapa yang memandangnya dengan curiga. Tapi Kobar tak mengeluh. Ia tahu, pengampunan bukan sesuatu yang dituntut, itu harus layak diterima. Suatu malam, Gus Ikdam memanggil Kobar ke musola. "Ada satu tempat lagi yang harus kamu datangi," kata beliau sambil menyodorkan alamat kecil di secarik kertas. Kobar membaca tulisan itu, dan wajahnya langsung berubah. Itu adalah alamat rumah adik angkatnya yang dulu ia usir karena menolak terlibat dalam dunia preman. Tangannya gemetar. Saya nggak yakin dia mau lihat saya lagi, Gus." Gus Ikdam menatapnya dalam-dalam. "Jalan menuju cahaya memang tidak selalu mulus. Tapi setiap langkah kamu ke sana, itu langkah melawan iblis dalam dirimu sendiri." Keesokan harinya, dengan langkah berat dan hati yang penuh kegelisahan, Kobar berdiri di depan rumah sederhana itu. Ia mengetuk pelan, dan saat pintu dibuka, ia melihat wajah adik yang dulu ia sakiti. Mata mereka bertemu, dan waktu seakan berhenti. Tak ada kata-kata, hanya air mata. Sang adik langsung memeluknya erat, meski tubuhnya gemetar. "Aku nunggu abang pulang, sejak dulu," katanya di antara tangis. Kobar menangis seperti anak kecil di pelukan itu. Semua luka, semua penyesalan,
seakan menemukan rumahnya kembali. Dan di kejauhan, Gus Ikdam memandang mereka dari kejauhan dengan senyum yang tenang, seolah berkata, inilah kemenangan yang sesungguhnya. Hari itu, langit bunga asri bersih seperti hati yang telah dibersihkan dari noda dendam. Sudah hampir sebulan sejak peristiwa yang mengguncang perumahan itu, sejak Gus Ikdam datang dan mengubah segalanya. Kobar, yang dulunya adalah simbol ketakutan, kini menjadi lambang perubahan. Ia tak lagi mengangkat tangan untuk mengintimidasi, melainkan untuk membantu. Namun di tengah ketenangan itu, awan hitam dari masa lalunya belum benar-benar pergi. Sore itu, ketika Kobar sedang membantu membetulkan atap musola, sebuah motor gede berhenti di ujung jalan. 3 orang berjaket kulit turun, wajah-wajah bengis yang dulu pernah bersamanya. Salah satunya, bernama Dado, mantan tangan kanannya, berjalan mendekat dengan tatapan penuh amarah. Jadi kau sekarang jadi budak Ustaz, Kop. Suaranya keras, menyayat ketenangan yang baru tumbuh. Warga mulai keluar rumah, waspada. Kobar turun perlahan, menatap mereka dengan tenang. Aku bukan budak siapa-siapa, Do. Aku hanya keluar dari kegelapan. Dado mendengus, lalu meludah ke tanah. Kau memalukan. Semua anak buah bingung. Mereka takut. Dunia ini bukan untuk orang lembek. Saat itu, Gus Ikdam datang, wajahnya tetap teduh. Ia berdiri di samping Kobar, memandangi Dado tanpa kemarahan, hanya keprihatinan. Aku tidak ingin kekerasan, kata Kobar. Tapi kalau kau ingin membawa kegelapan kembali ke sini, aku akan berdiri di depan pintu pertama. Kata-kata itu tidak keluar dari mulut seorang preman, tapi dari hati yang sudah terluka dan sembuh. Dado maju 2 langkah, lalu tiba-tiba mengayunkan besi ke arah Kobar. Tapi kali ini, Kobar menangkis bukan dengan kemarahan, tapi keteguhan. Ia menahan serangan itu, dan menjatuhkan Dado tanpa pukulan, hanya dengan memeluknya erat dan berbisik, aku tahu rasanya hampa, Do. Dado meronta, marah, tapi pelukan itu seperti air bagi api yang membakar hatinya. Ia tak bisa menahan air matanya. Kenapa? Kenapa kau berubah? Isaknya. Gus Ikdam mendekat, menyentuh bahu Dado. Karena dalam setiap manusia masih ada cahaya, meski sekecil apapun, tinggal apakah kita memilih meniupnya, atau menjaganya tetap menyala. Warga mendekat, bukan untuk mengusir, tapi menawarkan tangan. Beberapa dari mereka menangis, melihat sendiri bagaimana yang dulu mereka benci kini menjadi pelindung. Tak ada yang lebih dahsyat dari pertobatan yang benar-benar lahir dari luka dan penyesalan. Dan sore itu, matahari tenggelam membawa harapan baru, bahwa siapapun bisa berubah, jika diberi kesempatan dan kasih. Kobar berdiri di antara Gus Ikdam dan Dado, menatap langit yang mulai gelap, tapi tak lagi menakutkan. Gus, katanya lirih, kalau saya tak bertemu panjenengan, mungkin saya sudah jadi mayat hidup seumur hidup saya. Gus Ikdam tersenyum, lalu menepuk bahunya. Kau tidak bertemu, aku, Kop, kau bertemu cahaya di hatimu sendiri. Aku hanya menunjukkan arahnya, dan begitulah bunga asri berdamai sepenuhnya. Sebuah perumahan yang dulu dicengkeram teror, kini menjadi taman penuh kedamaian. Bukan karena kehadiran pahlawan, tapi karena satu orang berani melawan dirinya sendiri, dan menang. Ketika kedamaian mulai menetap di bunga asri, tak seorang pun menduga bahwa badai baru tengah mengintai dari kejauhan. Malam itu, langit mendung menggelayut seperti firasat buruk. Gus Ikdam sedang memimpin pengajian kecil di musola bersama warga dan pemuda-pemudi, termasuk Kobar yang kini mulai fasih membaca ayat-ayat pendek. Namun tiba-tiba, suara rem motor berderit tajam memecah suasana. Beberapa orang asing masuk ke perumahan. Mereka bukan preman biasa, mereka adalah jaringan lama yang lebih kejam, lebih sistematis. Orang-orang yang dulu berdiri di atas Kobar, dan kini menganggapnya pengkhianat. Pemimpin mereka bernama Bang Soga, mantan bos besar Kobar, lelaki dengan tatapan dingin dan mulut yang hanya mengenal ancaman. Ia berdiri di gerbang musola sambil merokok, mengawasi suasana dengan senyum sinis. Wah, Kop, anak macan sudah jadi kucing kampung rupanya, katanya keras, cukup untuk membuat jantung warga berdetak lebih cepat. Kobar berdiri, menelan ludah, tapi langkahnya tak gentar. Ia maju perlahan, menatap mantan gurunya itu dengan mata yang jujur dan tenang. Aku sudah selesai dengan jalan itu, Bang. Aku sudah pilih jalanku sendiri. Suaranya tegas, tapi tubuhnya gemetar. Bang Soga tertawa, lalu mendekat. Kau pikir dunia ini berubah cuma karena kau belajar salat?
Dunia ini tetap milik mereka yang kuat. Ia lalu menatap Gus Ikdam dengan penuh curiga. Dan ini pasti dalangnya, Ustaz. Ya, Ustaz yang sok jadi penyelamat. Gus Ikdam hanya menatapnya sebentar, sebelum mengalihkan pandangannya ke langit. Dunia ini milik Tuhan, bukan milik mereka yang merasa paling kuat. Ketenangan Gus Ikdam justru membuat Bang Soga naik pitam. Ia mencabut pisau kecil dari pinggangnya, mengarahkannya ke Gus Ikdam. Jangan sok suci kau, orang-orang seperti kami ini hidup dari darah. Dan siapapun yang berkhianat, pantas dihukum. Kobar langsung berdiri di depan Gus Ikdam, melindungi dengan tubuhnya sendiri. Kalau abang mau tikam, tikam aku dulu. Aku yang kalian anggap hina, biar aku yang tanggung. Tangisan pecah dari warga, beberapa ibu-ibu memeluk anak-anak mereka. Tapi tiba-tiba, hujan deras turun tanpa aba-aba. Seolah langit pun tak rela melihat darah tumpah. Kilat menyambar dan petir mengguncang, membuat semua orang terdiam. Dalam derasnya hujan, Gus Ikdam maju satu langkah, menatap Bang Soga dari dekat. Kalau hatimu masih bisa mendengar, dengarkan suara langit malam ini. Ini bukan peringatan dariku, tapi dari Dia yang Maha Mengatur segalanya. Bang Soga terdiam, entah karena kilat, entah karena kata-kata Gus Ikdam, entah karena tatapan Kobar yang penuh luka namun tetap setia pada jalur barunya. Pisau itu perlahan turun, tangannya gemetar, dan matanya mulai basah. Ia menatap sekeliling, melihat warga, anak-anak, musola yang sederhana, lalu kembali menatap Gus Ikdam. Kau tidak takut mati? Tanyanya perlahan. Gus Ikdam menjawab, yang kutakutkan hanyalah mati sebelum sempat memperbaiki diriku. Hujan masih deras, tapi tak satu pun dari mereka bergeser. Malam itu, bukan hanya tubuh mereka yang basah oleh air, tapi hati mereka yang diguyur cahaya. Ujian dari langit telah datang, dan malam itu menyimpan jawabannya sendiri, bahwa keteguhan hati yang tulus, bisa meluluhkan bahkan batu yang paling keras sekalipun. Pagi setelah hujan deras semalam, suasana Bunga Asri terasa sunyi namun hangat. Warga masih membicarakan kejadian itu, tentang bagaimana Bang Soga yang selama ini dikenal sebagai Raja Kegelapan, akhirnya pulang tanpa mengucap sepatah kata. Ia tidak menyerang, tidak pula menebar teror seperti biasa. Ia pergi dengan mata yang sembab, seolah dihantam oleh sesuatu yang tidak kasat mata, hidayah. Namun Gus Ikdam tahu, ujian belum berakhir. Ini baru permulaan. Kobar duduk sendirian di bawah pohon mangga dekat musola. Tatapannya kosong, pikirannya penuh. Ia tahu, Bang Soga belum benar-benar berubah. Dunia yang ia tinggalkan dulu tidak akan melepaskannya begitu saja. Dan benar saja, siang harinya sebuah pesan masuk ke ponselnya, nomor tak dikenal, hanya satu kalimat pendek, kau akan menyesal. Kobar menggenggam ponselnya erat, matanya bergetar. Dendam dari dunia lama mulai menunjukkan taringnya kembali. Gus Ikdam menghampirinya, membawa 2 gelas teh hangat. Ia duduk di samping Kobar tanpa bertanya apa-apa. Hanya diam, hingga akhirnya Kobar membuka suara. Mereka akan datang lagi, Gus, mereka tidak akan biarkan saya hidup tenang. Gus Ikdam menatapnya penuh pengertian. Mereka akan datang, tapi bukan untuk mengujimu, untuk menyempurnakan hijrahmu. Kalimat itu menghantam dada Kobar, membelah keraguannya seperti pedang cahaya. Beberapa malam berikutnya, perumahan kembali diintai. Kali ini bukan oleh Bang Soga, tapi oleh anak buahnya yang lebih muda, lebih brutal, dan tidak kenal ampun. Mereka menunggu momen, mengamati rumah warga, mencari celah. Warga mulai cemas, trauma masa lalu menghantui. Beberapa orang mulai menyalahkan Kobar lagi secara diam-diam. Kalau saja dia nggak tinggal di sini, bisik-bisik itu menyebar seperti angin dingin. Namun Gus Ikdam tidak tinggal diam. Ia mengumpulkan warga di musola, berdiri di hadapan mereka bukan sebagai ustaz biasa, tapi sebagai pemimpin rohani dan penjaga kampung. Jangan biarkan satu jiwa yang ingin berubah dikorbankan demi kenyamanan semu. Jika hari ini kita tolak satu orang yang mencari terang, maka besok, giliran kita yang akan ditolak oleh langit. Suaranya tenang, tapi menggema. Hening menyelimuti ruangan. Air mata menetes dari beberapa pipi yang tadinya membeku dalam prasangka. Keesokan harinya, Gus Ikdam dan Kobar bersama warga membuat jadwal ronda malam. Musola dijadikan posko, bukan hanya untuk berjaga, tapi untuk memupuk persaudaraan. Api yang dulu membakar kampung ini, kini digunakan untuk menghangatkan. Warga mulai sadar, melindungi satu orang yang sedang berubah, sama dengan menjaga harga diri mereka sebagai manusia. Namun malam ketujuh,
Tepat setelah ronda bubar, kejadian itu benar-benar datang. Rumah Pak Slamet, warga tua yang selama ini paling vokal menolak kehadiran Kobar, dilempari batu oleh preman bertopeng. Kaca pecah, darah mengucur dari dahi Pak Slamet. Kobar yang mendengar teriakan langsung berlari tanpa pikir panjang, menerjang gelap, mengejar pelaku. Ia tak peduli nyawanya, ia hanya ingin satu hal, jangan sampai orang lain terluka karena masa lalunya. Malam itu, Kobar berlari dalam hujan gerimis, menembus gang-gang perumahan, hingga akhirnya ia menemukan satu dari mereka. Seorang pemuda tanggung, masih remaja, yang ketakutan saat dipegang. "Jangan pukul saya cuma disuruh, saya nggak tahu apa-apa." Kobar tak memukul, ia hanya memeluk bocah itu erat, seperti dulu Gus Ikdam memeluknya saat ia berada di titik nadir. Dan untuk pertama kalinya, Kobar menangis, bukan karena takut, tapi karena tahu, luka yang dulu membuatnya benci, kini telah menjadi jembatan menuju cahaya bagi orang lain. Malam itu, musola berubah menjadi tempat yang bukan hanya suci, tapi saksi. Kobar duduk bersimpuh, masih basah kuyup dan menggigil, dengan pemuda bertopeng yang kini sudah membuka wajahnya, remaja berumur 17 tahun bernama Asep. Warga berkumpul, sebagian marah, sebagian bingung. Pak Slamet yang baru saja dibalut lukanya menatap keduanya dengan mata merah, antara sakit, syok, dan tidak percaya. "Jadi ini, yang kau bela selama ini, Gus?" tanyanya lirih, penuh luka. Gus Ikdam berdiri perlahan di tengah kerumunan, lalu menunduk. "Yang saya bela bukan dia, Pak Slamet. Tapi kesempatan yang tidak semua orang dapatkan. Kesempatan untuk berubah." Ia menatap Asep yang kini menunduk ketakutan, menangis tanpa suara. "Anak ini tidak lahir dengan niat mencelakai orang. Tapi lingkungan, dosa kita bersama, membentuk dia seperti ini." Kata-kata itu menghentak semua hati. Keheningan menggantung, tajam seperti pisau yang nyaris menyayat. Pak Slamet terdiam lama, lalu menoleh ke Kobar. "Dan kau, kenapa selamatkan dia?" Kobar menatapnya sambil menahan air mata. "Karena dulu, ada satu orang yang juga menyelamatkan saya, Pak. Dan kalau saya biarkan anak ini jatuh, saya tidak berbeda dengan mereka yang dulu membiarkan saya hanyut." Suasana jadi haru. Banyak yang menunduk, merasa ditampar oleh kejujuran yang menusuk. Namun dari kejauhan, suara mesin motor mendengung seperti isyarat bencana. Beberapa motor besar masuk ke perumahan. Mereka tak pakai helm, bertato, bersenjata besi dan kayu. Bang Soga datang lagi, kali ini tak sendiri. Wajahnya tampak lebih dingin, tidak lagi marah, tapi seperti orang yang datang untuk mengakhiri sesuatu. "Aku sudah beri waktu, tapi kalian malah main drama," teriaknya keras. Ia berdiri di tengah jalan, dan menunjuk Kobar. "Malam ini, kau mati." Kobar berdiri, tak gentar. Warga ingin menariknya ke belakang, tapi Gus Ikdam mengangkat tangan. "Biarkan dia." Langkah Kobar pelan tapi pasti. Hujan gerimis kembali turun dari langit, seperti pertanda bahwa malam akan menyaksikan keputusan besar. "Bang," suara Kobar berat, "kalau saya harus mati agar orang lain hidup tenang, saya rela. Tapi jangan sakiti mereka. Saya yang kalian incar, bukan mereka." Tiba-tiba, Gus Ikdam maju berdampingan. "Tapi aku tidak akan biarkan dia sendirian. Kau harus lewat di atasku dulu, Soga." Suara Gus Ikdam membuat semua gemetar. Bahkan angin malam terasa berhenti berhembus. Bang Soga mendengus. "Kau pikir kau siapa? Malaikat?" Gus Ikdam tersenyum, "Tenang. Aku bukan malaikat. Tapi aku akan berdiri di sisi siapapun yang ingin kembali ke jalan Tuhan, meski aku harus hancur dalam prosesnya." Ketegangan memuncak. Para preman sudah mengangkat senjata. Warga mulai panik. Tapi saat itulah, Asep maju, berdiri di antara Gus Ikdam dan Soga. "Jangan, Bang. Saya yang ngaduin semua ini, saya yang salah. Jangan ganggu mereka. Saya yang harus dihukum." Tubuh kurus itu berdiri gemetar, tapi tegak seperti tembok. Dan untuk pertama kalinya, wajah Bang Soga berubah, terkejut, bahkan terguncang. Air mata menetes di pipi Asep, dan tiba-tiba, Bang Soga menurunkan tangannya. "Sudah cukup," katanya pelan. "Kalau bocah ini saja bisa berani hadapi aku, berarti dunia benar-benar sudah berubah." Ia menatap Gus Ikdam, lalu Kobar, lalu langit yang mendung. "Aku tidak takut pada orang seperti kalian, aku takut pada doa yang diam-diam kalian panjatkan setiap malam." Lalu tanpa aba-aba, Bang Soga memutar balik motornya, diikuti anak buahnya, dan malam itu,
Bunga Asri kembali selamat tanpa setetes darah pun jatuh ke tanah. Pagi menyapa Bunga Asri dengan keheningan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Tidak ada suara motor meraung, tidak ada lemparan batu, tidak ada bisik-bisik ketakutan. Hanya suara burung dan sapu yang menyapu daun di halaman musola. Warga masih belum percaya apa yang mereka saksikan semalam. Preman yang ditakuti seantero kota, Bang Soga, memilih pergi. Bukan karena takut, tapi karena hatinya diguncang oleh keberanian bocah remaja dan keikhlasan orang-orang yang sebelumnya ia anggap lemah. Gus Ikdam duduk di serambi musola, ditemani Kobar dan Asep. Ketiganya diam, memandang ke langit. Kadang, pertarungan paling besar bukan dengan otot, tapi dengan hati sendiri, ujar Gus Ikdam pelan. Asep mengangguk, matanya masih sembab. Ia belum mengerti sepenuhnya tentang apa yang terjadi, tapi ia tahu satu hal, malam itu, hidupnya berubah. Dan orang yang dulu ia sangka musuh, Kobar, justru menjadi sosok yang menyelamatkan arah hidupnya. Warga satu persatu mulai datang ke musola. Tidak lagi dengan amarah atau kecurigaan, melainkan dengan makanan, pelukan, dan permintaan maaf. Pak Slamet datang membawa bubur kacang hijau dan menatap Kobar dengan wajah yang sulit dibaca. Maafkan saya, nak, saya terlalu lama tenggelam dalam ketakutan. Kobar tersenyum dan memeluknya erat. Air mata mereka bertemu di tengah-tengah, menjadi simbol berdamainya luka masa lalu dan harapan masa depan. Di saat suasana mulai damai, datanglah satu mobil hitam berhenti di depan musola. Dari dalam keluar seorang pria tua berjubah putih, langkahnya tenang namun penuh wibawa. Namaku Haji Karim, ujarnya, aku adalah guru dari Bang Soga, atau dulu dia kupanggil Fajar. Semua mata membelalak. Haji Karim melanjutkan, dia menghubungiku tadi malam. Katanya, dia ingin kembali. Gus Ikdam berdiri, mata berbinar. Alhamdulillah, gumamnya. Haji Karim lalu menoleh pada Gus Ikdam dan Kobar. Tapi ingat, kembali dari kegelapan butuh bimbingan. Dan kalian berdua sudah membuktikan bahwa perubahan itu mungkin. Aku titipkan dia padamu, Gus. Kata-kata itu menambah beban di bahu Gus Ikdam, tapi ia menerimanya dengan senyum. Insya Allah, kami tidak akan meninggalkannya sendirian di jalan ini. Sore harinya, Gus Ikdam mengajak Kobar, Asep, dan beberapa warga melakukan ziarah ke makam tua di pinggir perumahan. Kita perlu tahu bahwa hidup ini fana. Jangan terlalu keras pada yang berbuat salah. Mungkin suatu hari, mereka yang kita anggap sampah, justru mendoakan kita saat kita sudah tak bernyawa. Ucapan itu membuat beberapa orang tertegun. Dalam diam, mereka membaca doa dengan lebih khusyuk dari biasanya. Sementara itu, Bang Soga terlihat dari kejauhan. Ia duduk di atas motor, mengenakan jaket lusuh dan topi hitam. Ia belum siap untuk datang langsung ke musola, tapi matanya tak lepas memandangi dari jauh. Ia melihat warga yang dulu takut padanya kini tersenyum, saling bantu, bahkan memeluk Asep dan Kobar. Ia menunduk, lalu perlahan menitikkan air mata. Dalam diam, ia mengucap, "Ya Allah, jangan biarkan aku kembali seperti dulu." Dan di tengah gemuruh hati itu, suara azan maghrib menggema. Gus Ikdam berdiri, mengangkat tangannya, mengajak semua orang masuk ke musola. Ayo kita salat, sebelum langit gelap, sebelum hati kita kembali gelap. Semua berjalan masuk, meninggalkan jejak kaki di tanah yang basah oleh air wudhu, air hujan, dan air mata pertobatan yang tulus. Hari itu, langit di atas perumahan Bunga Asri terasa berbeda. Matahari menyinari dengan hangat, seakan alam tahu bahwa luka-luka lama telah mulai mengering. Di musola kecil yang dulu hanya sunyi dan sepi, kini terdengar lantunan zikir dan ayat suci mengisi udara. Anak-anak kembali bermain di halaman, dan senyuman mulai menggantikan rasa takut. Kobar, kini mengenakan baju koko putih bersih, membantu merapikan tikar sambil tertawa kecil bersama Asep. Warga sudah benar-benar menerimanya, bukan lagi sebagai mantan preman, tapi sebagai bagian dari keluarga. Bang Soga, dengan langkah pelan, akhirnya datang. Ia berjalan sendiri ke musola, tanpa motor, tanpa rombongan, tanpa senjata. Hanya membawa tas kecil dan wajah yang jauh lebih tua dari usianya. Semua warga menoleh, sebagian masih menyimpan trauma. Tapi sebelum siapapun bicara, Kobar berdiri dan menghampirinya. "Bang, kalau abang mau berubah, musola ini bukan cuma punya Gus Ikdam. Ini punya kita semua, termasuk abang." Kata-kata itu membuat mata Bang Soga basah. Ia memeluk Kobar erat, untuk pertama kalinya tanpa dendam,
tanpa gengsi. Gus Ikdam menyambutnya dengan senyum. Langkah pertama menuju taubat bukan salat, bukan zikir, tapi keberanian mengakui dosa. Dan kamu sudah melewati itu. Bang Soga menangis, tubuhnya gemetar. Ia mencium tangan Gus Ikdam, lalu bersimpuh di lantai musola, menyadari bahwa jalan kekerasan yang selama ini ia banggakan hanyalah ilusi yang merusak. Tak ada yang menertawakan, tak ada yang mencaci, semua yang hadir hanya tertunduk, ikut menangis. Malam itu, untuk pertama kalinya, Bang Soga mengumandangkan azan. Suaranya berat, parau, tapi penuh keikhlasan. Gus Ikdam menjadi imam, dan Kobar berdiri di sebelahnya. Di belakang mereka, para warga, Asep, bahkan Pas Slamet, yang dulu terluka karena mereka, ikut berdiri lurus, menyatukan hati dalam rakaat yang penuh air mata. Tak ada dendam yang tersisa, hanya harapan yang mulai bertunas. Setelah salat, Gus Ikdam berdiri di depan semua warga. Perumahan ini telah melewati ujian, dan kita semua lulus. Tapi ingat, setan tak pernah tidur. Maka jangan biarkan musola ini kembali kosong. Jangan biarkan anak-anak kita tumbuh tanpa bimbingan. Jangan biarkan yang lemah kembali jadi korban karena kita terlalu sibuk mengurus dunia. Kata-katanya membuat semua terdiam, seperti diberi tamparan lembut yang menyadarkan. Di luar musola, sebuah pelang baru dipasang, majelis taklim bunga asri, tempat pulang bagi hati yang hilang. Di bawahnya tertulis kecil, dibina oleh Gus Ikdam, Kobar, dan Bang Fajar. Nama Fajar adalah nama asli Bang Soga, nama yang ia pilih kembali sebagai lambang lembaran baru dalam hidupnya. Warga ramai-ramai mengabadikan momen itu, tapi bukan untuk pamer, melainkan untuk mengenang hari di mana sebuah lingkungan yang nyaris hancur bisa bangkit kembali berkat satu keberanian untuk memaafkan. Di pojok musola, Asep duduk menulis